Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubin. Saya operator akademik Fakultas Psikologi. Dan saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru. Selamat bergabung bersama kami. Nantinya sebagai mahasiswa kalian akan banyak berhubungan dengan kami, yaitu bagian akademik, baik dengan saya sendiri, rekan saya Bu Fauziah, dan juga Bu Armidawati sebagai Kasubag Akademik Fakultas Psikologi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa-apa yang harus kalian persiapkan dalam perkuliahan, terutama yang berhubungan dengan akademik Fakultas Psikologi, yaitu diantaranya dalam hal pengisian KRS, pengambilan KHS, kemudian mengikuti perkuliahan secara daring, karena pada semester ini kita masih menggunakan metode daring, yaitu menggunakan Google Classroom dan juga menggunakan Canvas, walaupun hanya sebagian kecil. Sebagian besar kita menggunakan Google Classroom. Guna mendukung perkuliahan, kita memiliki sistem informasi yang disebut SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik. Sistem ini bisa diakses dengan mengetik siakad.arraniri.ac.id. Ini tampilan awal dari SIAKAD kita. Masing-masing mahasiswa di sini bisa masuk login dengan menggunakan NIM masing-masing. Standarnya masih menggunakan NIM. Nanti masing-masing mahasiswa diwajibkan untuk mengubah password guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, untuk masuk saya coba menggunakan salah satu akun mahasiswa. Ini adalah tampilan SIAKAD kita setelah login. Di sini ada keterangan bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Ini adalah di awal semester. Menu-menu yang ada di sini ada menu perkuliahan, menu skripsi, akademik, dan sebagainya. Untuk merubah profil, ubah password juga sudah disediakan di sini. Baik, yang pertama kita lakukan, yang akan saya kasih tahu sedikit adalah tentang perkuliahan, yaitu ada daftar mata kuliah. Ini adalah daftar-daftar mata kuliah yang perlu diambil ya. Ini untuk contoh, di sini sudah ada yang berwarna biru, ini berarti sudah diambil, sedangkan yang warna hitam adalah mata kuliah yang belum diambil. Ini harus diperhatikan ya tentang mata kuliah. Ada mata kuliah yang wajib, ini adalah semesternya. Ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah yang bersyarat, dan ada mata kuliah yang tidak bersyarat. Harus betul-betul diperhatikan bahwa untuk mata kuliah yang bersyarat, syarat tersebut harus terpenuhi. Oleh karena itu, baca panduan akademik, dan jika ada merasa kurang paham bisa menghubungi penasihat akademik, prodi, ataupun ke akademik. Banyak kejadian ketika hampir mendekati semester akhir, ada mata kuliah bersyarat yang belum diambil, sedangkan semesternya sudah mendekati akhir, jadi terkendala, tidak bisa mengambil mata kuliah tersebut karena ada syarat yang belum terpenuhi. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang kedua, ini tadi mata kuliah pengajuan KRS. Ini adalah contoh KRS yang sedang diambil. Ya, dalam mengajukan mata kuliah kita bisa menggunakan pilih mata kuliah, lalu kita pilih mata kuliah apa yang akan diambil. Nah, contohnya misalkan seperti ini masih ketika ada pilihan di bawah, ini berarti masih ada ruang yang kosong. Tetapi jika sudah tidak muncul lagi, berarti ruang tersebut sudah penuh. Nah, ini tinggal diklik, nanti akan masuk, ada konfirmasi apakah yakin akan dipilih. Jika yakin, akan masuk ke dalam KRS kita. Nah, ini diperhatikan ada jumlah maksimum yang boleh diambil
dan jumlah maksimum yang diajukan. Mahasiswa tidak bisa mengambil lebih dari batas maksimum yang ditentukan. Kemudian selain ini pengajuan KRS. Dalam pengajuan KRS diakhiri dengan penutupan KRS, namun sebelum itu ada pengajuan KPRS, yaitu perbaikan KRS. Ini biasanya dilakukan selama 3 hari, diberikan selama 3 hari setelah masuk perkuliahan. Nah, hal ini berfungsi misalkan dalam perjalanan kuliah selama 1 atau 2 minggu, ada mata kuliah yang ternyata tidak bisa diambil dengan berbagai kendala, mungkin ada beradu dan sebagainya, maka bisa mengajukan KPRS. KPRS nantinya akan berbeda dengan pengisian KRS seperti ini. Tidak bisa langsung mengisi seperti pengisian KRS, tetapi hanya bisa mengajukan, yang nantinya kalau misalkan disetujui maka KRS bisa dirubah, tetapi jika tidak disetujui KRS tidak akan bisa dirubah. Nah, ini akademik nanti akan mempertimbangkan pengajuan tersebut untuk disetujui atau tidak disetujui. Ini adalah unit atau kelompok belajarnya. Kemudian ada roster. Roster yang diambil ini adalah berdasarkan KRS yang tadi diajukan. Nah, di sini ada nama-nama dosen dan juga dicantumkan Google Class. Nah, ini adalah kode untuk masuk ke dalam Google Classroom sesuai dengan unit dan mata kuliah masing-masing. Nah, kalian nanti setelah mengisi roster dan memasuki masa perkuliahan, maka setelah ini harus menggunakan kode ini untuk masuk ke dalam unit masing-masing. Lengkapnya nanti saya jelaskan tersendiri ya setelah ini untuk masuk ke dalam Google Classroom. Nah, berikutnya di sini ada menu KHS. KHS ini adalah hasil dari perkuliahan dan mata kuliah yang sudah diambil. Di sini ada contoh, di sini yang sudah ada nilai ini berarti sudah terambil, sedangkan yang masih 0 berarti masih kosong, yaitu semester yang sedang berjalan. Sedangkan untuk matrikulasi ini kita tidak ada. Transkrip nilai ini adalah transkrip yang sudah diambil, namun ini tidak bisa dicetak. Untuk pencetakan transkrip nilai hanya bisa dilakukan oleh akademik atau prodi. Nah, di sini ada juga dilengkapi dengan pengajuan cuti. Ya. Siapa yang ingin melakukan cuti, di sini bisa diajukan dengan menambahkan pengajuan cuti. Cuti hanya bisa dilakukan 2 semester, tetapi tidak bisa berturut-turut. Dan cuti pertama bisa dilakukan pada semester 3. Jadi dalam semester 1 atau 2, mahasiswa tidak diperkenankan atau diperbolehkan cuti. Selanjutnya pada menu akademik. Nah, di sini ada pengajuan surat aktif kuliah, bisa diklik. Jika ingin mengajukan, kita tinggal klik iya, maka akan terajukan. Kemudian ada juga cuti kuliah, sama juga caranya. Kemudian surat pernyataan masih kuliah, dan pernyataan tidak menerima beasiswa. Ini bisa diklik, nanti tinggal tulis apa yang harus diisi di sini, lalu klik mengajukan. Begitu juga tadi di surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa. Ini juga sama, tinggal klik mengajukan, nanti sudah terajukan. Kemudian
berikutnya surat penelitian. Surat penelitian di sini juga sama, tinggal diisi ditujukan kepada siapa. Jika tujuannya ada dua, maka ditambahkan tanda titik koma. Misalnya ini yang sering terjadi pada penelitian yang dilakukan di sekolah. Ada surat yang ditujukan kepada dinas dan ada juga surat yang ditujukan ke sekolah. Jadi yang pertama kepada penerima satu, misalkan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, kemudian titik koma Kepala SMA apa gitu misalkan. Kemudian judul penelitian dan alamat tinggal sekarang. Klik mengajukan. Ke semua pengajuan ini nantinya di print sendiri setelah disetujui oleh pihak akademik. Jadi setelah pengajuan tinggal ditunggu pihak akademik, dalam hal ini Bu Fauziah akan mengapprove dan memberikan nomor. Maka setelah itu mahasiswa tinggal mengeprint atau mencetak sendiri. Tidak diperlukan lagi tanda tangan karena di situ sudah ada barcode. Selanjutnya yang terakhir ini rubah password dan profil. Nah, dalam perubahan profil ini banyak sekali yang terkendala. Ya, ini contoh misalkan ketika ada kesalahan atau pergantian data, nomor HP dan sebagainya. Ini nomor HP ketika ada perubahan harap segera dirubah. Caranya klik edit profil, tinggal dirubah di sini. Yang sering jadi kendala di sini adalah di bagian kabupaten, katanya tidak keluar. Nah, ini contohnya memang tidak keluar, kecamatan juga tidak keluar. Solusinya adalah di Aceh ini klik dulu pada daerah yang lain. Misalkan klik Sumatera Utara, lalu kembali lagi klik ke Aceh, nanti di sini baru bisa dipilih. Nah, gitu. Ya, kalau tidak diklik, sini nggak akan keluar tadi. Ya, kalaupun misalkan tadi sudah tadi pertama Aceh, lalu klik lagi, pilih lagi yang Aceh, tidak memilih yang lain, ini juga nggak keluar. Yang sekarang keluar karena memang sudah tadi saya klik. Jadi solusinya begitu, klik dulu pada daerah lain, lalu klik lagi ke Aceh, baru di sini pilihan kabupaten keluar. Nah, begitu. Kemudian nanti setelah ada perubahan, klik ubah profil. Jika penyimpanan gagal, maka perhatikan akan ada tanda di mana kegagalan tersebut. Misalkan ada nomor yang harus diisi, maka itu harus diisi. Kemudian ini untuk rubah password. Ya, rubah password, masukkan password lama dan masukkan password baru. Berikutnya, tadi saya menyambung pada roster perkuliahan, di mana di sana ada dicantumkan kode classroom. Nah, untuk masuk ke classroom, caranya adalah masuk ke classroom. Ketik aja classroom. Ya, classroom Google, classroom. Nah, ini bisa dipilih nanti classroom Google. Buka classroom. Masukkan di sini tadi di profil ya, ada email masing-masing. Nah, ini email ini dimasukkan. Kemudian berikutnya masukkan password.
Password dari email ini adalah semuanya sama ketika belum dirubah ya. Name, strip, tanggal lahir. Tanggal lahirnya ini adalah DD, tanggal, kemudian YYY. Jadi tanggal 2 digit, bulan 2 digit, strip 10 07. Untuk bulan, misalkan bulan 12 berarti memang 2 digit. Kalau bulan 1 maka 01, bulan 2 02. Jadi harus 2 digit. Nah, selanjutnya setelah terbuka Classroom, kita diklik ada tanda plus di sini. Kemudian masukkan kode kelas roster perkuliahan. Nah, ini contohnya saya masukkan. Lalu klik gabung. Nah, maka di sini sudah tergabung. Ini klik OK. Ya. Nantinya semua akan ada di sini. Ya, di tugas kelas. Di sini bisa dilihat akan ada tugas-tugas yang diberikan. Anggota di sini juga akan terlihat siapa-siapa. Ini adalah nama dosennya. Kemudian ini mahasiswa lain yang sudah bergabung. Ya. Selanjutnya nanti tinggal diikuti saja arahan dari dosen di sini, tugas apa yang diberikan, kapan harus diselesaikan. Nah, dalam Classroom jika telat pemasukannya maka nilainya bisa dikurangi tergantung dari dosennya. Yang jelas nanti akan langsung nampak bahwa kiriman Anda terlambat dan bahkan bisa dibuat tidak bisa masuk lagi jika memang sudah terlambat. Untuk password Syakat, jika ada yang lupa bisa menghubungi kami di akademik untuk mengembalikan password ke NIM masing-masing. Sedangkan untuk password email student ya yang tadi dipakai untuk login ke Classroom, jika ada kelupaan bisa mereset password dengan mengakses website pengaduan dan silahkan klik pada open new ticket. Tuliskan email ini email yang lain ya, bukan email yang tadi lupa, tapi gunakan email yang lain. Kemudian nama lengkap, lalu di sini pilih reset password email mahasiswa. Klik di sini, kemudian diisi data yang ada di bawah sini. Ya, kemudian masukkan kode berikut, lalu klik create tiket. Ya, ditunggu dalam waktu biasanya dalam waktu 1x24 jam nanti akan ada email balasan ke sini bahwa password Anda sudah dirubah dan password baru ada tertulis dalam email tersebut. Akademik Psikologi juga sudah memiliki aplikasi yang tersedia di Play Store. Ya, bisa di-download dengan mengetikkan akademik adalah Akademik Fakultas Psikologi UIN Araniri, tinggal diklik.
install, terima. Untuk membuka tinggal di klik ini adalah tampilan aplikasi kita. Nah, ini adalah aplikasi Siakat yang tadi pada dasarnya bisa diakses melalui aplikasi. Kemudian ada layanan mahasiswa. Ya, ini untuk informasi akademik bisa ditampilkan di sini. Yang ini adalah pendaftaran sidang. Ya, nanti untuk mendaftar sidang bisa melalui aplikasi ini. Nah, tinggal masukkan apa-apa saja yang diperlukan. Berikutnya juga ada data wisuda. Nah, ini ada pengisian biodata bagi wisuda alumni, biodata alumni. Kemudian ada sertifikat akreditasi. Nah, ini adalah survei mahasiswa untuk sistem pembelajaran. Kemudian ada Facebook. Ini halaman Facebook dari Fakultas Psikologi. Nah, nantinya akan kami tambahkan juga, ini masih dalam pengembangan lagi ya. Ke depan akan ditambahkan untuk pengajuan transkrip nilai akan dipermudah lewat sini. Kemudian pengajuan yang lain untuk reset password dan sebagainya akan juga ditambah di sini ya, karena banyak yang kesulitan mungkin daripada mengakses mengetikkan website, maka akan dipermudah di sini, hanya tinggal klik nantinya. Jelas penjelasan dari saya. Untuk hal-hal yang kurang lengkap nanti bisa menghubungi kami di akademik melalui WA juga bisa. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.